Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan spiritual seorang tokoh yang namanya harum sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa, yaitu Ki Ageng Pandanaran. Dari seorang pemimpin yang terlena dalam kemewahan duniawi, hingga akhirnya menemukan cahaya kebenaran di bawah bimbingan Sunan Kalijaga. Seperti apa kisahnya? Mari kita awali kisah ini dengan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ki Ageng Pandanaran adalah adipati pertama Semarang, dan tanggal pengangkatannya sebagai adipati dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Ki Ageng Pandanaran pertama dianggap sebagai pelopor berdirinya kota Semarang. Pada masa itu, Kota Semarang merupakan salah satu pusat penyiaran agama Islam dan menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Penyiaran agama Islam menarik banyak orang untuk berdatangan, baik untuk bermukim maupun berdagang, sehingga wilayah ini semakin ramai. Meskipun Ki Ageng Pandanaran hidup pada masa yang sama dengan para wali songo, beliau tidak termasuk ke dalamnya. Beliau mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam di wilayah yang semakin subur itu. Di sela-sela kesuburan tersebut, terdapat pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut asam arang, sehingga wilayah itu diberi nama Semarang. Ki Ageng Pandanaran meninggal pada tahun 1496. Ki Ageng Pandanaran yang pertama adalah putra Pangeran Suryo, Gusti Made Pandan, putra Sultan Fatah dari Demak. Makam Ki Ageng Pandanaran banyak dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada acara haul untuk mengenang hari wafatnya beliau. Makamnya terletak di Jalan Mugas Dalam nomor 6, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ki Ageng Pandanaran kedua, yang bernama asli Pangeran Mangkubumi, memiliki gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Ia adalah Bupati kedua Semarang, yang kini menjadi Kota Semarang di Jawa Tengah, Indonesia. Selain sebagai kepala pemerintahan, ia juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sakti. Bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam di masyarakat Jawa Tengah? Ikuti kisahnya dalam cerita berikut. Alkisah, hiduplah seorang bupati bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari Bupati pertama Semarang, Harya Madia Pandan, Pandanarang yang pertama. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran kedua. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei tahun 1498 atas hasil perundingan antara Sultan Demak dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya adalah mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah melalui khutbah Jumat, serta mengembangkan pondok pesantren dan tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan tetap patuh kepada ajaran Islam seperti mendiang ayahnya. Rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula, Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik, tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai penyebar agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah lagi merawat pondok pesantren dan tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, Sang Sunan menyisipkan nasihat kepada sang bupati saat menawarkan rumputnya. Suatu hari,
Datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, Sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah," ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa sudah berani menceramahiku?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya datang untuk menasihati Ki Ageng Pandanaran. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap tidak menghiraukannya. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga akhirnya menunjukkan kesaktiannya. "Wahai Bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki," kata penjual rumput itu. "Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya," seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya ia berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan penasaran bercampur cemas. Akhirnya, si penjual rumput itu menghapus penyamarannya. "Saya adalah Syekh Malaya." Betapa terkejutnya ketika Ki Ageng Pandanaran mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat. "Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan," pinta Ki Ageng Pandanaran. "Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertaubat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun," ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Sebagai seorang wanita, sang istri secara naluriah memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak meminta pertolongan. "Kang Mas, tolong, wonten tiang salah tiga," yang artinya, "Kang Mas, tolong, ada 3 orang penyamun. Kelak di daerah ini menjadi kota Salatiga." Dengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar para penyamun itu. Seketika itu pula, wajah pimpinan penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya, sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya kembali seperti semula. Akhirnya, Ki Ageng Pandanaran memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pimpinan penyamun itu tetap seperti domba,
dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Sejak saat itulah, Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran adalah seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini, makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas Bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita tentang Ki Ageng Pandanaran. Cerita tadi termasuk kategori cerita sejarah yang mengandung pesan moral. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai kemewahan duniawi membuat kita lupa diri, seperti yang dialami Ki Ageng Pandanaran. Karena sibuk mengejar kemewahan duniawi, akhirnya ia lupa pada kehidupan akhirat yang kekal. Namun seburuk apapun perbuatan seseorang, jika ia segera bertaubat, maka Tuhan akan mengampuni, dan manusia pun akan memaafkannya. Berkat kesadarannya untuk segera bertaubat, Ki Ageng Pandanaran direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, hingga akhirnya menjadi seorang sunan penyebar agama Islam di Jawa Tengah pada masa lalu, dan terus dikenang hingga saat ini. Demikianlah kisah perjalanan Ki Ageng Pandanaran, dari seorang bupati yang terlena dalam kemewahan, hingga akhirnya menjadi seorang wali yang dihormati. Setelah berguru kepada Sunan Kalijaga, Kiai Ageng Pandanaran semakin mendalami ajaran Islam dan bertekad untuk menyebarkannya kepada masyarakat luas. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga cara hidup yang lebih baik, seperti bercocok tanam dan berdagang dengan jujur. Suatu ketika dalam perjalanannya ke daerah pedalaman, ia bertemu dengan sekelompok orang yang masih menganut kepercayaan lama. Dengan pendekatan yang lembut, ia tidak serta-merta mengajak mereka untuk masuk Islam, melainkan lebih dahulu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, seperti gotong royong dan kejujuran dalam berdagang. Berkat kebijaksanaannya, masyarakat mulai tertarik dengan ajarannya dan dengan sukarela memeluk Islam. Di Gunung Jabalkat, ia mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam. Para santri yang belajar di sana tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga dibekali keterampilan bertani dan berdagang, agar kelak dapat mandiri. Selain itu, ia juga mendirikan Masjid Bukit Gala, yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk belajar dan beribadah. Hingga akhir hayatnya, Ki Ageng Pandanaran tetap teguh dalam perjuangannya. Ia wafat di daerah yang kini dikenal sebagai Tembayat, dan makamnya di Bukit Cakra Tembang masih diziarahi hingga sekarang. Namanya terus dikenang sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang menggunakan kebijaksanaan dan kasih sayang dalam berdakwah. Gunung Jabalkat, jejak perjalanan spiritual Ki Ageng Pandanaran. Gunung Jabalkat bukan sekedar tempat persinggahan Ki Ageng Pandanaran, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Gunung yang terletak di daerah Tembayat, Klaten, Jawa Tengah ini dianggap sebagai tempat sakral di mana Ki Ageng Pandanaran menerima ilmu dari Sunan Kalijaga setelah meninggalkan kemewahan duniawi. Menurut kisah yang berkembang, Gunung Jabalkat dulunya merupakan tempat yang sunyi dan jarang dikunjungi. Namun setelah Ki Ageng Pandanaran menetap di sana, wilayah ini berubah menjadi pusat keilmuan Islam. Ia mendirikan pesantren dan mengajarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang lembut, sehingga menarik banyak santri dari berbagai daerah. Gunung Jabalkat juga memiliki nilai simbolis dalam perjalanan spiritualnya. Di tempat ini, Ki Ageng Pandanaran belajar makna sejati dari kehidupan, bahwa jabatan,
kekayaan dan kemewahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya, sebelum menuju tempat ini, ia diuji untuk melepaskan segala harta benda, yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi murid-muridnya. Sampai sekarang, Gunung Jabal Kat masih sering dikunjungi oleh peziarah yang ingin mengenang perjalanan Ki Ageng Pandanaran. Tempat ini juga menjadi bagian dari situs bersejarah di Tembayat, di mana makamnya berada di Bukit Cakra Kembang, yang tak jauh dari sana. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau.